Makanya Yesus berkata kepada murid, ada lebih berguna guys, kalau aku pergi kepada Bapa. Sebab kalau aku pergi kepada Bapa, maka aku akan tinggal di dalam dirimu. Yang kedua, makna daripada kebangkitan atau kenaikan Yesus Kristus ke surga. Supaya Roh Kudus turun mengubah hidup orang percaya. Karena Yesus sudah berjanji, kalau aku naik, Roh Kudus akan turun. Tapi kalau aku tidak naik, maka Roh Kudus tidak akan pernah turun. Dan Yesus ngomong begini, dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat 7, adalah lebih berguna bagi kamu. Ada lebih bermanfaat buat kita semua. Ada lebih menguntungkan buat kita semua jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, maka penghibur atau Roh Kudus itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus Roh Kudus kepada kamu. Wow. Kalau Yesus tetap ada di muka bumi, dia cuma ada di satu lokasi. Kita untuk ketemu Yesus kita perlu pergi ke Israel. Tapi kita bersyukur ketika Yesus pergi. Kemudian Roh Kudusnya, Roh Kristus sekarang tinggal di dalam diri kita. Sehingga kita gak perlu pergi ke Israel. Dimanapun kita berada, Tuhan selalu hadir. Dan yang menarik, selama murid-murid ada di tengah-tengah Yesus 3,5 tahun. Kehidupannya kurang banyak berubah. Dibandingkan waktu Yesus masuk di dalam hati mereka. Waktu Roh Kudus mulai memenuhi mereka. Sebagai contoh, selama 3,5 tahun, semua murid-murid melihat mujizat yang Yesus lakukan. Melihat semua pengajaran Yesus, mendengarkan semua pengajaran Yesus. Bahkan juga mereka sendiri bisa mengusir roh jahat. Mereka sendiri bisa melakukan mujizat. Ini yang dikatakan oleh Pak Paulus Bambang minggu lalu. Bahwa mereka bisa lakukan doing banyak hal, tapi beingnya, sifatnya tidak berubah. Saya kasih tahu, saudara tetap bisa berdoa buat orang sakit sembuh sekalipun saudara itu masih hidup dalam dosa. Saudara masih bisa disertai sama Tuhan dalam berkat dan mujizat ya sekalipun Anda mungkin jauh dari Tuhan. Saudara masih bisa lakukan. Makanya kenapa banyak pendeta-pendeta yang ditemukan dan ternyata dia masih berkhotbah dengan luar biasa. Tapi ternyata dia hidup di dalam dosa. Why? Ini yang menarik. Kalau Tuhan sudah kasih karunia kepada saudara, dia tidak pernah tarik kembali. Karena Tuhan kita bukan seperti anak kecil yang udah kasih sesuatu, dia ambil lagi. Kalau dia udah kasih kamu karunia, karunia itu tetap tinggal di dalam kamu. Ini yang luar biasa. Tapi ingat, jangan mempermainkan kasih karunia Tuhan. Apa yang terjadi selama 3,5 tahun murid-murid bersama Yesus? Ini, mereka lihat mujizat. Mereka dengar pengajaran, mereka melakukan mujizat. Tapi Petrus masih bisa menyangkal Yesus 3 kali. Tapi Yudas masih mencuri uang kas Tuhan Yesus dan menjual Yesus. Tapi Thomas masih gak percaya bahwa Yesus bangkit sampai dia membuktikan jarinya di lubang paku. Tapi Filipus masih kikir ketika Tuhan Yesus berkata, bisakah kita lakukan sesuatu kepada 5.000 orang yang kelaparan di depan mata kita. Dan Filipus gebrak dan keluarkan uang di kantong dia, uangku 2 dinar tidak akan pernah mengenyangkan mereka. Tapi Yohanes masih berangasan, suka ngutuk orang dan marah-marah sama orang. Makanya Yesus berkata kepada murid, ada lebih berguna guys, kalau aku pergi kepada Bapa. Sebab kalau aku pergi kepada Bapa, maka aku akan tinggal di dalam dirimu. Impact Community Indonesia mengadakan 4 kali ibadah onsite setiap hari Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 11 waktu Indonesia Barat, pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di MOI, Mall of Indonesia Kelapa Gading lantai P3. Ibadah pertama hingga ibadah ketiga disertai ibadah anak dan ibadah remaja. Pastikan kehadiran Anda.